Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mewawancarai Anda. Bersediakah Anda menjawab pertanyaan yang saya berikan? Oke, siap. Ya, Bang. Apa latar belakang Abang memilih usaha ini? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bang Abi Habibi. Sekarang udah jadi alumni juga, dan usaha sekarang ini tuh berkecimpung di dunia makanan ringan, yaitu popcorn. Terus latar belakang kenapa milih popcorn? Karena popcorn adalah sebuah makanan cemilan dari zaman dahulu hingga sekarang masih tak eksis. Namun permasalahannya itu, yang kita ketahui bahwa popcorn yang ada di pasar itu dan yang ada di mall itu rasanya terbatas. Jadi dengan hadirnya orang abang ini memberikan warna baru di dunia popcorn tersebut. Dan juga kalau kita melihat harga dari popcorn tersebut yang ada di mall-mall atau bioskop itu really expensive. Kita bisa lihat di bioskop itu around 30.000 sampai yang large itu sampai 140.000 rupiah. Jadi orang abang memiliki inovasi bagaimana menciptakan popcorn yang lebih terjangkau harganya, namun rasanya banyak berbeda yang ada di bioskop seperti itu. Bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang? Kalau untuk sejarahnya sih, ini dimulai dari tahun 2019 di bulan Oktober, di mana kami memulai usaha ini dengan bermodal sebesar Rp200.000 berdua dengan teman abang, dan terus perkembangan zaman sampai akhirnya beli dana, modal dan sebagainya, dapat bantuan juga dari UIR, dan akhirnya bisa buat sebuah produk yang layak untuk dijual popcorn, dan alhamdulillah udah lumayan besar untukannya untuk penjualannya sekitaran Markoyan di sekitaran kampus atau sekitaran kota Pekanbaru. Apa kendala yang dialami Abang selama menjalani usaha ini? Kalau kendalanya sih untuk awal-awalnya karena kami masih konvensional seperti dunia itu, jadi produksinya itu terbatas. Tapi sekarang karena udah banyak bantuan dan sebagainya, akhirnya kami bisa belikan mesin dan alat-alat lain hingga bisa memproduksi lebih banyak setiap harinya seperti itu. Bagaimana cara Abang untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut ya, kalau untuk secara teknis ya kami menggunakan mesin. Jadi mesin-mesin yang kami gunakan itu membantu kami dalam proses produksi dalam setiap harinya. Dan kalau untuk ada masalah-masalah bisnis juga di internal, ya dengan caranya berdiskusi dengan kelompok dan berdiskusi dengan tim bagaimana memecahkan masalah seperti itu. Berapa modal yang Abang keluarkan untuk membuka usaha ini? Yang mengeluarkan yang pertama kali itu hanya sebesar Rp200.000. Apa sebelumnya Abang pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha-usaha yang sudah Abang tekuni? Ya, tentu usaha ini adalah step awal sebagai acuan. Nanti ketika ini sudah bisa buka cabang banyak dan bisa mengkontrol semua, kita bakalan buka cabang-cabang, buka usaha-usaha baru yang akan dikembangkan lagi seperti itu. Apa strategi yang Abang terapkan dalam berusaha? Dalam strategi itu kami menggunakan sosial media dalam proses menjualan tersebut. Apalagi sekarang masa pandemi ini sangat sulit bagi kita untuk turun tangan gitu ke jalan dan juga mengatasi COVID ini. Jadi kita masih menggunakan online dan juga kita menggunakan strategi di kemasan, di marketing. Contohnya di packaging, kita menggunakan packaging yang bagus. Contohnya seperti ini, kita menggunakan packaging yang kotak seperti ini. Ini adalah satu strategi bagaimana membuat customer kita tertarik dengan produk kita. Yang dimana juga ini di packaging ini juga kita memberikan edukasi.
Jadi edukasi di sini nih kita memberikan info. Kalau untuk jilid pertama ini kami memberikan informasi tentang vocabulary yang kamu gunakan dalam sehari-hari, contohnya kayak formal sama informal. Juga kita tidak melupakan budaya kita, yaitu budaya Melayu. Kita menaruh ke sini Gurindam 12. Untuk jilid kedua yang kita bisa memberikan kayak pantun, puisi atau apapun, dan cerita-cerita yang lebih menarik di setiap packagingnya. Dan packaging ini sangat worth it. Ketika kalian mau menjual sesuatu, kalian harus melihat kemasan, karena kemasan itu memiliki nilai plus bagi mereka yang ingin membelinya, seperti itu. Lagi? Maaf Bang, sejauh ini berapa omset yang telah Abang dapatkan dari menjual popcorn tersebut? Kalau omset sendiri, kalau kita tuh bisa satu hari itu bisa mendapat sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah dalam penjualan setiap harinya gitu. Dan setiap bulannya itu bisa sekitaran sampai 2 juta, 3 juta seperti itu. Dan kita nggak jual setiap hari juga, kita nanti ada masa liburnya juga. Pertanyaan terakhir nih Bang, tolong kasih tips dong buat pemula yang mau buka usaha kayak Abang, yang mau merintis karir kayak Abang. Oke, untuk kita memulai bisnis ini, kita harus tahu kita passion kita di mana. Bila kita passion kita di kuliner, atau passion kita adanya di jasa, atau passion kita adanya di jual baju atau apa, kita harus tahu dulu, jangan kita lari dari passion kita. Dan juga kita harus mempertimbangkan ketika kita memulai bisnis ini, kita harus komitmen. Kebanyakan pebisnis itu dia tidak bisa berkomitmen, karena kalau guru Abah pernah bilang, kalau kita jual Aqua 3 setahun masih bertahan 3 itu adalah awal yang bagus. Jangan berharap Aqua itu akan menjadi 4 dalam 1 tahun itu. Masih bertahan aja 3 itu udah satu yang bagus. Jadi kebanyakan pebisnis ini mereka tuh banyak tidak bisa melanjutkan ini karena nggak konsisten. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan usahanya lanjut. Tapi bulan kelima, bulan keempat, bulan kelima usahanya drop, dan mereka juga drop dan memulai usaha baru lagi yang beda dengan usaha yang sebelumnya. Jadi mereka harus memulai baru lagi yang seharusnya mereka bisa mengembangkan lagi, yang mencari kesalahan, apa sih kesalahan yang membuat mereka tuh menjadi drop usahanya, tapi mereka give up, mereka malah memiliki usaha-usaha lain lagi yang mulai merintis dari awal lagi. Itu yang dihindarkan dalam bisnis pemula gitu. Jadi kita harus konsisten, dan bila kita mulai serius dalam melakukan bisnis, kita memiliki perencanaan. Kita harus memiliki perencanaan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai seterusnya. Kita harus memiliki target. Itu perbedaannya pebisnis sama pedagang. Pedagang, kalau kalian lihat yang punya bakso, yang punya nasi goreng, itu rata mereka pedagang, karena mereka hanya mencari uang untuk konsumsi sehari itu aja, 2 hari 3 hari. Tapi kalau dia berbisnis, mereka memiliki bisnis bagaimana bisnis mereka bisa berkembang, memiliki cabang berbagai banyak gitu. Dan hal itu udah orang Abang rencanakan gitu. Dan setahun ke 2 tahun, 3 tahun, ke 4 tahunnya bakalan ada usaha-usaha selanjutnya dan target-target selanjutnya untuk kalian, untuk bisnis juga. Dan ketika kita berbisnis, kita harus mencari partner yang memang mendukung dalam usaha kita. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri, kita harus cari orang-orang yang, kalau kita pandainya di produsen, kita harus cari orang-orang yang berkompeten di marketing, di manajemen. Ketika kita harus merangkap semuanya nggak bisa, maka kita bisnis kita punya tim tersebut yang akan mengadukan riset. Sebagai kalau kalian mau buat satu usaha, kalian harus meriset terlebih dahulu, minimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan adukan riset dulu. Misalnya kalian membuat tentang minuman boba nih, atau teh tea. Bagaimana teh tea kalian itu berbeda dengan teh tea yang lain?
Itu mengadakan riset, kalian beli entah di 5 tempat yang berbeda atau di 6 tempat yang berbeda. Kalian riset dulu apa sih yang membuat gerai ini berbeda dengan gerai ini, berbeda dengan gerai yang satunya lagi. Dan bagaimana kalian menciptakan suatu rasa yang berbeda dengan mereka gitu. Itu yang sebenarnya bisnis yang berbeda dan orang akan mencobanya gitu. Tapi ketika kalian hanya mengikuti aja, mau niru aja, ya itu nggak akan bertahan lama. Bisa kita lihat, kalau kalian masih ingat, itu namanya es kepal. Milo itu dulu booming kan, sekarang udah hilang. Kenapa? Karena mereka nggak memiliki satu inovasi yang baru, hanya mungkin ikut aja, satu buat semua. Jadi itu nggak bisa bertahan lama. Ketika kalian bisa mencarikan satu ide yang bagus, contohnya ini kayak kopi. Kopi adalah salah satu minuman dari zaman dahulu hingga sekarang tetap eksis. Bagaimana kalian menciptakan suatu rasa kopi yang berbeda dengan yang lain? Nah, yang membuat orang itu tertarik dengan kopi kalian gitu. Nah, itu maka PR buat kalian ketika kalian memulai bisnis. Dan juga ketika kalian memulai bisnis, kalian harus memiliki satu fondasi, di mana fondasi tersebut yang memang berbeda dengan orang lain. Kalian memiliki cita rasa yang berbeda dengan orang lain. Kalian memiliki kualitas yang berbeda dengan orang lain. Itu. Dan juga ketika kalian mulai bisnis, servis dalam pelanggan macam itu harus diperhatikan. Karena ketika kita mau menjual satu barang kita, namun kita tidak baik dalam menanggapi pelanggan kita, maka pelanggan kita akan paling 1 kali 2 kali aja balik ke kita. Selebihnya mereka akan pergi berhenti. Maka daripada itu, ketika kita mulai bisnis, kita harus pikirkan matang-matang tersebut. Dan bisnis ini bukanlah hal yang main-main. Ketika kita mulai bisnis kan harus serius dalam menjalankannya, dan kalian harus rela berkorban apapun itu. Karena ketika kalian sudah masuk ke bisnis ini, kalian harus punya, di kata orang bilang, kalian harus punya nyawa 4, jantung 4, karena kalian harus berhadapan dengan turun naiknya hidup, harus rela ditipu, harus rela bodoh-bodohin, harus rela di apa, tapi kalian harus tetap berjuang ketika kalian mulai bisnis. Tapi kalau kalian nggak sanggup, karena setiap orang juga nggak miliki, karena nggak semua orang juga bisa memulai bisnis gitu, karena ada juga yang tipenya kerjanya di perusahaan atau tipe kerjanya yang ada di kantoran. Jadi nggak semua orang juga bisa bisnis. Tapi kalau kalian sudah memiliki bisnis, apalagi kalian masih semester 3 kan, semester 3 ini adalah masih panjang, sekitar kalian ada 3 tahun atau 2 tahun setengah lagi. Kalau kalian kira-kira mulai berbisnis, maka mulai dari sekarang. Mulai coba-coba. Kalau bisa ya pakai uang sendiri aja dulu, dari hal yang kecil, apapun itu, pokoknya apapun yang kalian sukai, lakukan aja gitu. Dan kalau memang ada rezeki, pasti ada jalan di situ. Dan temukan orang-orang yang mendukung gitu. Ketika kalian berbisnis, jumpain orang-orang yang satu pemikiran. Ketika kalian memulai satu usaha namun berbeda dengan pikiran dengan teman kalian, bakalan akan sulit. Temukan satu partner yang mendukung kalian, dan temukan orang-orang yang akan membantu kalian. Itu aja. Udah mau tanya lagi? Mungkin itu aja Bang, tanya yang sudah kami berikan. Terima kasih ya. Oke, siap. Yo, semangat ya. Ya Bang. Terima kasih Bang atas waktunya. Udah ya, udah final ya. Ya. Oke, siap. Oke, abang keluar dulu ya. Ya Bang, lancar terus usahanya Bang. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap.